PMD Provinsi Bengkulu, Pak Siswanto. Eh, di tahun 2023 sistem pencairan dana desa ini yang diketahui oleh masyarakat seluruh Provinsi Bengkulu itu adalah sistem pencairan itu 3 kali dalam 1 tahun. Saat ini di 2024 ini eh, pencairan dana desa itu adalah 2 kali. Artinya di situ berdasarkan apa peraturan itu, Pak Kepala Dinas PMD Provinsi Iya, Bengkulu? begini. Setiap tahun petunjuk operasional pencairan dan penggunaan dana desa itu kan berubah. Nah, saat ini berdasarkan Permendes 13 2023 tentang prioritas dan petunjuk operasional penggunaan dana desa tahun 2024. Jadi mereka memang saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Edil tadi. Nah, kita berharap kepada kawan-kawan dari jajaran pemerintah desa segeralah laksanakan, ya, karena anggaran yang saudara realisasikan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat menunggu itu putaran ekonomi yang ada di desa. Contoh seperti Pak Edil. Kalau kita sudah ada anggaran yang ada di desa, masyarakat desa atau pemerintahan desa membangun siring pasang, contoh ya. Di sana kan butuh pekerja. Misalkan ada pekerja harian yang mendapatkan upah 100.000 atau 150.000 satu hari. Nah, nanti pulang dari kerja, beliau ini mungkin butuh beras. Ternyata ada masyarakat kita yang di desa itu berdagang beras. Nah, begitu juga yang mendagang beras, mungkin mereka butuh untuk dihemi anaknya sekolah. Kan gitu. Jadi uangnya putar seperti itu. Tapi kalau dimulai titik awal tidak ada realisasi anggaran, di mana uang ini mulai timbul? Gitu. Itu pemerintah saat ini dipermudah. Kalau tadinya 3 kali, saat ini 2 kali. Supaya jangan begitu ribet. Nah, gitu. Jadi ini adalah salah satu dalam kebutuhan masyarakat, apalagi anak-anak sekolah saat Iya, ini ya. iya, Artinya butuh sekali biaya untuk masuknya anak-anak sekolah, baik itu SD, SMP, iya, SMA, tingkat universitas. Jadi harapan seluruh kepala desa di seprovinsi Bengkulu itu seperti mana, Pak? Artinya di situ kan sebagai sumber, salah satu sumber keuangan masyarakat seluruh provinsi Bengkulu. iya. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan jajaran pemerintah desa dan juga kita berharap kepada kawan-kawan jajaran pemerintah kabupaten, kami PMD, kecamatan. Nah, bagaimana anggaran dana desa ini bisa terrealisasi secepat mungkin? Kita awali dari regulasi daerah yang selama ini dana desa itu mungkin pencairannya dari desa ke kecamatan, ke PMD, ke kabupaten. Bupati melalui DPKD. Kalau bisa kita persingkat arus itu, kita persingkat. Seperti yang dulu saya lakukan di Bengkulu Selatan mulai tahun 2018. Itu pencairan dana desa itu tanpa melewati PMD lagi. Dari desa ke kecamatan langsung ke DPKD. Itu dari langsung bupati melalui DPKD. Kenapa saya berpikiran demikian? Karena PMD dan kecamatan itu sama-sama perpanjang tanganan bupati. Nah, kalau sudah di checklist dan diperiksa oleh kecamatan, kenapa harus diperiksa lagi oleh PMD? Seolah-olah tidak percaya gitu. Nah, kenapa kecamatan tidak bisa kita hilangkan? Karena evaluasi APBDes itu dilakukan oleh pihak kecamatan. Jadi apa yang diperlukan oleh masyarakat desa, oleh kawan-kawan jajaran pemerintah desa dan APBDes, kecamatan tahu. Kan seperti itu. Nah, dengan demikian kan akan lebih mudah, lebih singkat. Gitu kan. Reformasi birokrasi itu bunyinya salah satu itu. Kalau bisa dipersingkat, kenapa harus diperlambat? Artinya itu tidak ada pelanggaran, Pak. Tidak ada pelanggaran. Karena dalam PMK 225 itu sejujurnya pencairan dana desa itu dari desa ke bupati melalui DPKD. Itu dalam PMK 225, tidak ada pelanggaran. Tetapi memang daerah diharapkan untuk dapat membuat regulasi sesuai dengan kondisi daerah. Itu maksud saya. Jadi, nah dengan demikian kan besar manfaatnya. Waktunya cepat, singkat. Bayangkan Pak Aidil, kalau masih lewat dinas PMD, misal contoh,
Saya misal Kepala Dinas PMD Kabupaten. Kalau kawan-kawan dari pemerintah desa, anggaplah pemerintah desa Kau. Kawan-kawan dari Muara Nasal mau datang ke PMD Kabupaten Kau, waktunya berapa, tempuhnya berapa jam? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dipastikan hari ini datang rekomendasinya dapat hari ini? Kan seperti itu. Nah, kalau belum dapat, besoknya mau datang lagi. Nah, kalau Kabupaten Kau itu dengan 192 desa, kan gitu kan, satu kali pencairan dana desa tadi, kawan-kawan dari desa paling tidak membutuhkan uang 200.000 Pak Idil. Untuk beli BBM, untuk ngopi, untuk makan. Jarang yang datang itu 1-2 orang. Betul. Berarti kalau 200.000 kita anggap selesailah satu hari, butuh uangnya. Kali 192 desa, kali 2 kali pencairan, kalau dulu 3 kali, kira-kira uang yang dibutuhkan yang sia-sia tidak diwajibkan dalam regulasi itu berapa? Uang yang sia-sia tidak diwajibkan di regulasi. Nah, ini salah satu Pak Ida. Lantas kawan-kawan dari desa mencari uang itu untuk transportasi, uangnya kemana? Uang apa? Gitu. Artinya cukup dengan dari rekomendasi dari pihak kecamatan. Iya. Untuk mempermudah salah satu untuk pencairan dana desa. Betul. Jadi kita harapkan seperti itu. Ya, supaya nanti lebih mudah. Nah, kalau itu lebih mudah, berarti realisasi dana di desa itu kan akan semakin cepat. Kan gitu. Kalau selama ini mungkin realisasinya kadang-kadang bulan April, bulan Mei baru cair, nah mungkin kan Januari atau Februari kan sudah bisa cair. Otomatis kan kalau sudah bisa cair kan pemutaran ekonomi di desa kan bisa berjalan. Kalau pemutaran ekonomi desa berjalan, yang sampai Pak Idul sampaikan tadi, anaknya mau kuliah, anaknya mau belanja ini, persiapan ini kan mudah semua Pak Idul. Ada karena uangnya. Karena uangnya walaupun bukan kita kasihkan masyarakat, tapi putarannya. Mungkin ada yang kebetulan tukang angkut batu, kan gitu kan, dapat uang dia jual batu Pak Idul. Kali itu kan, kalau tukang angkut pasir dapat uang dia karena jual pasir, kan seperti itu. Tukang angkut jasa pasir tadi seperti itu. Putaran ekonomi itu seperti itu. Itu Pak. Terakhir ini Iya. Pak, dikutip dari salah satu dulu Bapak sebagai pernah menjadi kepala OPD di Bungkul Selatan. Sistem yang dilakukan itu untuk pencairan dana desa itu cukup dengan dari rekomendasi dari kecamatan. Ya. Itu artinya meminit suatu keuangan untuk di pemerintahan desa. Ya. Jadi harapan yang di Kabupaten 9 kabupaten provinsi Bengkulu ini seperti mana untuk himbauan Iya. untuk pemerintah di kabupaten? Jadi kita menghimbau kawan-kawan di jajaran pemerintah kabupaten, Kadis PMD, karena nanti kan hal tersebut akan tertuang dalam regulasi peraturan bupati tentang sistem pencairan dana desa yang ada di kabupaten, walaupun kita tetap berpedoman dengan regulasi yang ada di atasnya dalam pusat. Nah, karena ini regulasi Perbub, nah kita menghimbau bagaimana supaya persyaratan pencairan dana desa ini bisa dipermudah. Prosedurnya bisa diperpendek, tetapi tidak mengurangi akan petunjuk-petunjuk regulasi yang ada di atasnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak